Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Parasai Yulianto dari Prodi PLB Unipar Jember akan membahas atau memberikan sedikit pembahasan tentang apa itu tunalaras atau tunagrahita yang biasanya dikenal dengan sebutan umumnya tunagrahita, kemudian karakteristiknya, kemudian kenapa bisa anak itu dikategorikan sebagai tunalaras, kemudian ada juga layanannya untuk anak yang menderita disabilitas tunalaras. Menurut para pakar tentang definisi tunalaras, saya bacakan. Menurut Effendi, tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial yang berfrekuensi cukup besar atau mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Maksudnya seperti ini. Tunalaras. Nah, anak tunalaras itu berhubungan dengan mental, jadi keterlambatan mental. Biasanya secara umum tunalaras itu bisa disebut dengan tunagrahita, yaitu anak-anak yang cara berpikirnya itu lebih lambat dengan anak yang lainnya, makanya itu dikategorikan sebagai tunalaras atau tunagrahita, sehingga dia dalam belajar ataupun dalam diberikan pembelajaran oleh gurunya itu dia agak sedikit lambat. Nah, seperti itu. Tunalaras diklasifikasikan ada dua. Yang pertama klasifikasi psikiatris, kemudian yang kedua ada klasifikasi behavioristik. Nah, klasifikasi psikiatris ini ada tunalaras ringan atau sedang, kemudian ada tunalaras berat. Nah, tunalaras ringan atau sedang ini biasanya kepribadiannya dia itu menyimpang, perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan. Kemudian tingkat berat, dia pola-pola perilakunya normal dalam berpikir dan bertindak, namun ada gangguan jiwa tingkat berat pada anak tersebut, ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, kemudian perilaku aneh, keterlambatan perkembangan, dan biasanya dapat diamati sebelum usia 2,5 tahun. Nah, berhubung saya sudah mengajar di SLB ya, itu ada murid yang dipegang oleh teman saya itu, dia dikategorikan sebagai tunalaras. Nah, dia bisa dikategorikan tunalaras sedang atau ringan karena setiap dia berpikir ataupun setiap dia diberi tugas, dia selalu ingin maunya sendiri. Ketika dia diberi soal, misalkan matematika, berhitung matematika, dia diberi soal contohnya 7 ditambah 7 itu kan hasilnya 14. Nah, si anak ini jawabnya itu bukan 14, tetapi dia jawabnya 10. Dan ketika diberitahu oleh teman saya, oleh gurunya, bahwa hasil dari 7 ditambah 7 itu 14 bukan 10, dia nggak mau, dia berontak. Dia malah memberikan arahan pada guru bahwa kalau gurunya itu salah, bilang 7 tambah 7 itu 14, yang benar itu adalah 10 Pak Guru. Menurut saya 7 tambah 7 itu adalah 10. Sudah, hasilnya itu 10, saya benar, kenapa saya disalahkan? Hasilnya itu loh yang benar memang 10. Kenapa Pak Guru itu kenapa Pak Guru itu ngomong ke saya bahwa hasilnya 14? Lah, memang iya hasilnya itu 14, 7 tambah 7 7. Nah, teman saya ini sampai meminta dia untuk berhitung dengan jari 7. Jarinya dia 7, kemudian jarinya teman saya, Pak Gurunya itu 7. Sudah dihitung dan hasilnya 14, tapi dia masih ngengkel. Jawanya itu ya, ngengkel. Bukan,
hasilnya itu 10. Sudah paten ini 10, aku nggak mau menghapus, sudah tetap benar ini 10, seperti itu. Itu namanya tunalaras ringan atau sedang. Jadi dia itu kalau dalam Jawanya itu apa ya, karepe dhewe. Nah kalau dalam kategori tunalaras berat, nah ini ada contohnya lagi. Murid saya itu ketika dia sedang diam bersama temannya, duduk bersebelahan dengan temannya. Nah, ada satu ketika saya dan teman-teman guru saya melihat ada temannya di sampingnya itu sedang memakan snack. Kemudian tanpa ada angin, tanpa ada hujan, si anak ini yang berkelainan tunalaras ini yang langsung menepuk mulut temannya ketika temannya sedang memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Sontak langsung saya dan teman-teman saya langsung kaget. Kenapa kamu seperti itu? Dia diam saja, nggak mau menjawab. Dia hanya mengomel dengan bahasanya sendiri, ya bahasa planet begitulah. Ya. Kemudian terjadi lagi, dia menepuk punggungnya dengan sekencang-kencangnya, menepuk punggung temannya itu sampai temannya itu menangis. Nah, cara yang paling tepat adalah teman saya langsung menggiring dia ke tempat yang jauh dari temannya tadi, tempat di mana dia didiamkan sendirian, kemudian dia dibiarkan untuk mengontrol emosinya sejenak. Nah, anak tunalaras ini sangat sulit untuk mengontrol emosinya sendiri. Jadi didiamkan dulu di suatu tempat di pojokan, diberikan apa saja yang ia inginkan, misalkan permainan seperti puzzle, ataupun dia ingin bermain seperti kuda-kudaan, diberikanlah sama teman saya itu supaya dia bisa meredam atau mengontrol emosinya sehingga dia bisa kembali seperti sedia kala lagi, kembali seperti sebelumnya, bisa bersahabat dengan teman-temannya lagi, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Seperti yang saya tadi bilang, anak tunalaras ini sangat sulit untuk mengontrol emosinya. Nah, gangguan emosi yang ada pada anak tunalaras ini saya bacakan. Contohnya itu neurotic behavior. Nah, apa ini? Anak pada kelompok ini masih dapat bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan, sehingga mereka sering dan mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan was-was, perasaan marah, perasaan agresif, serta rasa bersalah, dan kadang-kadang mereka melakukan tindakan lain. Nah, tindakan lain seperti tadi yang saya contohkan, murid saya itu oleh anak ansosialis. Anak pada kelompok ini dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Kemudian ada lagi children with psychotic processes. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang cukup serius. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Hal ini disebabkan karena gangguan dari sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minum minuman keras dan obat-obatan. Dulunya misalkan ibunya waktu hamil atau masih muda itu sering mengonsumsi obat-obatan ataupun minuman keras atau alkohol, sehingga dapat memicu perkembangan janin yang ada di dalam rahimnya, di dalam kandungannya, sehingga menimbulkan anaknya menjadi disabilitas tunalaras ini. Karakteristik perkembangan pada anak tunalaras. Nah, ada perkembangan kognitif, ada perkembangan kepribadian, kemudian ada perkembangan emosi dan perkembangan sosial. Perkembangan kognitif ini yaitu bergantung pada tingkat pemikiran atau kecerdasan anak. Prestasi anak yang rentan dan rendah biasanya di sekolah disebabkan karena mereka kehilangan minat dan konsentrasi dalam belajar. Nah, seperti ini. Ada satu contoh saya contohkan, ini ada juga pada murid saya, dia juga tunalaras. Ketika dia sedang diberi tugas atau sedang diberi materi oleh gurunya, dia ngomel sendiri. Bahasa Jawanya tuh dia ngomel-ngomel, gerendem lah bahasa Jawanya itu.
dengan bahasa dia, bahasa planet. Nah, dia biasanya itu bila tidak suka, bila dia sudah kehilangan mood dari rumahnya ketika diberikan tugas oleh gurunya, oleh teman saya, meskipun tugas itu sangat gampang, dia tidak akan menghiraukan sama sekali. Bahkan dia akan bermain sesuka hatinya, seperti bermain game di komputer, seperti bermain puzzle, ataupun permainan yang ada di sekolahan. Dan ketika gurunya sudah meminta, sudah, ayo kita kerjakan tugasnya, dia tidak akan menghiraukan, tetap dia akan pada pendiriannya, yaitu tetap dengan permainannya. Perkembangan sosial. Dalam perkembangan sosial, anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Tetapi ada juga sebagian kecil dia tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Seperti tadi itu sudah ada yang saya contohkan. Dia tidak bisa mengontrol emosinya sehingga interaksi dengan temannya itu terganggu. Seperti misalkan tadi dia sedang berdekatan dengan temannya di sampingnya. Itu jika dia interaksinya itu sangat bagus, dia justru akan mengajak temannya itu untuk berbicara meskipun dengan bahasa mereka sendiri-sendiri, ataupun mengajak temannya itu untuk bermain. Tetapi yang dia lakukan adalah dia melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti memukul ataupun menekuk mulut temannya ketika makan. Nah, itu adalah interaksi sosial yang gagal. Interaksi sosial tersebut bisa dihentikan atau bisa ditangani sejak dini, baik bisa ditangani oleh orang tuanya, oleh masyarakat di sekitarnya, ataupun oleh gurunya. Jadi setiap dia ada di dalam rumah, jadi orang tuanya itu harus sering memberitahu, memberikan pengarahan bahwa sesama manusia itu harus saling sayang menyayang, sesama manusia itu harus saling menghargai. Kamu tidak bisa hidup sendirian, kamu adalah makhluk sosial. Diberi pengertian sampai dia benar-benar paham, sampai dia benar-benar mau melakukan apa yang menurut orang tuanya itu memang bagus untuk dirinya. Misalkan orang tuanya mencontohkan, kamu tidak boleh jahat sama temanmu, kamu tidak boleh memukul sama temanmu, karena temanmu itu juga manusia. Sesama manusia harus apa? Sama manusia harus saling sayang menyayang, sama manusia harus saling tolong menolong, harus saling menghargai. Jadi kalau sama teman itu harus baik, harus sayang, kemudian harus apa, nggak boleh kasar, harus lembut. Siapa nanti kalau bukan teman kamu yang menolong kamu bila kamu kesulitan. Jadi sama teman diajaklah bermain bersama, diajak ngobrol, diajak untuk berbagi tugas bersama. Untuk identifikasi anak tunalaras bisa melalui psikotes, ada juga sosiometri, kemudian membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya, dan yang terakhir memeriksakan ke klinik psikiatrik anak. Untuk yang psikotes itu ada contohnya tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Kemudian ada lagi Thematic Apperception Test atau TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. Misalkan seorang guru memberikan sebuah gambaran, misalkan di sebuah kertas gambar, buku gambar, ada gambar anak ini bersama dengan temannya
ia sedang duduk bersama. Jadi apa yang dilakukan ketika duduk bersama? Tidak boleh kasar, tidak boleh nakal, tidak boleh memukul. Sehingga apa yang harus dilakukan? Diajak bermain, diajak ngobrol tentang apapun yang mereka tahu, tentang bahasa-bahasa mereka sendiri. Seperti itu. Ada lagi tes gambar orang. Dalam tes ini, persoalan-persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Disparate Fable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, kemudian ketergantungan kepada orang tua. Kemudian memeriksakan ke klinik psikiatrik anak. Contohnya, anxiety hysteria. Ini contoh klinik psikiatri anak. Mereka takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekankan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Kemudian ada lagi convention hysteria, mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh. Ketiga ada obsessional neurosis, cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan. Kemudian ada lagi sexual perversion, suka menikmati sesuatu secara tidak wajar, secara berlebihan. Kemudian ada lagi karakter neurosis. Dan yang terakhir adalah psikos anak, yaitu mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap apapun, terhadap segala-galanya, maupun orang-orang di sekitarnya ataupun barang-barang di sekitar. Dan untuk layanan pendidikan yang dapat dilakukan untuk anak tunalaras adalah seperti ini ya. Saya contohkan, saya bacakan. Berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tersebut. Yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual. Maksudnya mengembangkan bakat ini, dia ini, anak tunalaras ini bakat di dalam apa? Misalkan contohnya di sekolah saya, anak tunalaras ini ada yang salah satunya bakat di dalam menggambar dan mewarnai. Nah, jadi guru misalkan dia ketika diberi pelajaran itu sudah bosan, biasanya kan memang anak tunalaras ini sangat sulit untuk mengontrol emosi ya, jadi biasanya cepat bosan bila diberi pelajaran yang sulit. Jadi dia biasanya melakukan hal-hal yang menurut dia itu menakjubkan, yang menurut dia itu membahagiakan buat dia. Misalkan contohnya dia itu biasanya menggambar, kemudian setelah menggambar dia mewarnai. Jadi guru tidak apa-apa jika dia sudah bosan dia melakukan hal tersebut, karena itu juga dapat mengasah bakat yang terpendam oleh anak ini. Adapun menurut pakar, menurut Pirengelu dan Giuliani, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti tunalaras ataupun tuna sosial, yaitu yang pertama interest boosting. Interest boosting ini adalah meningkatkan perhatian siswa agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran seperti tadi atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan. Alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam belajarnya yang menambah ketertarikan atau menambah tingkat moodnya serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. Contohnya, bila anak tunalaras ini suka dengan lagu, suka dengan nyanyian, setidaknya di sela-sela pembelajaran guru memberikan headset ataupun headphone kepada anak ini untuk mendengarkan nyanyian yang dia sukai, sehingga bila sudah selesai moodnya kan sudah naik, kemudian dia akan kembali pada pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dan hal itu membuat anak ini lebih tertarik, anak ini tidak bosan dan tidak monoton saja pada pembelajaran yang gurunya berikan, sehingga dia lebih sedikit, istilahnya apa ya kalau dalam Jawa, istilahnya lebih nyantol bila diberikan materi oleh gurunya. Kemudian ada lagi yang kedua,
Plan ignoring, yaitu perencanaan teknik pengabaian atau penolakan. Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa itu terjadi. Misalnya ketika dalam situasi pembelajaran, salah satu siswa berusaha untuk mencoba mencari perhatian gurunya atau siswa yang lain. Biasanya itu ketika dia sudah bosan dalam pembelajaran, ada di sana itu dia itu selalu mencari perhatian gurunya ataupun temannya. Ketika dia sudah bosan, dia sudah capek, dia sudah tidak bisa berpikir lagi dengan pelajaran atau materi yang diberikan oleh guru, dia biasanya akan melakukan cara-cara untuk diperhatikan lagi oleh gurunya, seperti tiba-tiba dia tidur di lantai, kemudian tiba-tiba dia itu berdiri loncat-loncat, sehingga itu dapat membuat gurunya memperhatikan dia kan. Nah, apa yang anak ini lakukan adalah biar gurunya itu memperhatikan dia, seperti yang tadi itu plain ignoring. Kemudian yang ketiga adalah providing more information, memberi informasi lanjutan. Maksudnya memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau kesalahpahaman. Yang keempat, tension reduction through humor, mengurangi ketegangan dengan humor atau humor. Seringkali suatu masalah yang potensial sekalipun akan teredamkan jika diselingi dengan humor. Humor juga telah terbukti dapat menekan kecemasan yang dialami seorang siswa karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyuman atau tawa. Contohnya, guru menyetelkan kartun di laptop. Nah, itu juga untuk mencairkan suasana, untuk membuat siswanya itu tidak bad mood, membuat siswanya itu tidak bosan dengan materi yang diajarkan. Dia menyetelkan kartun yang disukai oleh siswanya ini. Kemudian ada lagi acknowledging the message, memberi suatu pesan pengakuan. Memberi pesan pengakuan ini dengan jujur dengan cara tidak menghakimi adalah lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menentang. Yang keenam adalah signal interferensi, termasuk teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa dengan cara nonverbal. Contohnya mengangkat tangan untuk menunjukkan arti berhenti. Yang ketujuh, proximity control atau kontrol kedekatan. Saat siswa mulai menunjukkan perilaku mengganggu atau merusak, sebaiknya pendidik mulai bergerak mendekati siswa sambil membawanya ke dalam aktivitas dengan kelompoknya. Yang kedelapan, hurdle help atau bantuan rintangan. Pendidik dapat memberikan instruksi secara langsung kepada siswa saat ia mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan temannya. Yang kesembilan, making a direct appeal to values, membuat nilai pembanding langsungan. Siswa didorong untuk membuat suatu alasan mengenai perilaku mereka. Siswa didorong untuk berpikir apakah perilaku yang mereka munculkan itu dapat membantu memperbaiki situasi atau tidak. Dan yang terakhir, infusion with affection, selalu berikan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini sangatlah penting karena setiap manusia itu harus saling sayang menyayangi, harus saling tolong menolong. Apalagi seorang guru. Seorang guru itu harus selalu menyayangi murid-muridnya, tidak membanding-bandingkan antara dia disabilitas ini, dia tunalaras, dia tunanetra, dia tunawicara, dia autis, dia cerebral palsy, dia tunadaksa. Guru tidak boleh membanding-bandingkan karena semua peserta didik atau semua muridnya itu sama, memiliki kekurangan semua, walaupun kekurangannya itu dikategorikan dalam berbeda-beda. Lagi sedikit, anak tunalaras ini biasanya disebut dengan anak-anak nakal ya, atau anak-anak dablek. Nah, kalau dalam Jawanya biasanya itu ciri-ciri yang ada dalam anak tunalaras adalah berkelahi, memukul, menyerang, kemudian pemarah, pembangkang, sering merusak barang ataupun
memukul temannya. Kemudian ada lagi kurang ajar, tidak sopan, penentang, tidak mau bekerja sama, memberontak, suka mengganggu, suka ribut, pembolos, mudah marah, suka pamer, hiperaktif, suka bohong, iri hati, pembantah, kemudian ceroboh, pengacau, suka menyalahkan orang lain, misalkan suka menyalahkan temannya walaupun itu adalah meskipun itu adalah perbuatan dia. Misalnya ketika dia berkelahi ataupun ketika dia merusak barang temannya. Nah, dia akan tidak mau disalahkan, dia akan menyalahkan temannya yang bahkan temannya itu tidak berbuat salah, yang bahkan yang berbuat salah itu adalah dirinya. Kemudian mengalami kecemasan dan menyendiri, biasanya itu tertekan, agresif, tidak punya teman, biasanya selalu di pojokan, selalu menyendiri, selalu duduk di pojokan, bilang selalu bermain sendiri, tidak mau bergabung dengan temannya. Kemudian ada lagi faktor penyebabnya, sedikit ya tentang faktor penyebabnya. Itu ada dari kondisi dan keadaan fisik, kemudian masalah perkembangan, ada juga lingkungan kerja, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan sekolah ini guru memang harus berperan penting. Kenapa? Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak itu setelah keluarganya atau orang tuanya. Nah, maka dari itu tanggung jawab sekolah tidak hanya sekadar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan, akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak ini sehingga menjadi seorang dewasa, sehingga menjadi anak yang dewasa dan anak yang bertanggung jawab dengan baik, anak yang penurut, anak yang baik, serta anak yang bersosialisasi baik dengan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan dan yang saya ketahui mengenai apa itu tunalaras, apa itu karakteristiknya, kemudian penyebabnya, identifikasinya, bagaimana layanannya dalam pendidikan anak tunalaras ini. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam video tadi, ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Thanks for watching.